Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam hari ini saya membuat makalah dengan tema Islam dan Kebatinan Jawa. Jadi begini, kalau kita lihat dan suka mengkaji serat-serat kuno, ya, khususnya setelah kedaulatan Islam tegak di Pulau Jawa, kita bisa melihat bahwa banyak sekali serat-serat itu yang isinya sebenarnya lebih bagaimana memahami Islam secara hakikat. Jadi Islam itu tidak dipahami secara yang tampak di bentuk syariat, tetapi esensi dari Islam itulah yang diterima oleh orang Jawa. Oleh karena itu pada waktu itu, ya, khususnya sebelum adanya perubahan-perubahan politik akhir-akhir ini, ya, orang-orang Islam yang bernuansa kebatinan ini benar-benar memahami aspek akhlak, memahami aspek tauhid Islam itu sendiri dibandingkan, ya, dari sudut penampakan lahiriahnya. Nah, misalnya kalau kita lihat serat-serat itu ada suluk linglung, ada suluk ucil, ada serat centini, ada serat wirid hidayah jati, ada serat bima suci, ada serat wedatama dan lain-lainnya, ya. Jadi itu kalau kita kaji, ya, benar-benar nuansanya itu sangat Islami, ya. Meskipun kosakata yang dipakai misalnya tetap menggunakan Tuhan itu disebut yang widi atau yang manon dan tidak disebut sebagai Allah. Nah, itu kalau kita lihat sejak penerimaan Islam sampai abad 19. Jadi kalau kita lihat buku-buku atau kitab-kitab kesufian di Jawa yang ditulis tahun 1800 sampai 1900, ternyata Allah itu tidak dapat dikatakan tidak disebut. Jadi yang disebut itu ya Tuhan yang Maha Esa, yang widi, yang manon, yang akarya jagat. Mungkin ya pada waktu itu kata Allah itu ya membunyikannya saja mungkin buat lidah Jawa juga susah, ya, sehingga akhirnya yang dipahami itu siapa sih sebenarnya Tuhan itu, ya tentunya yang menciptakan alam raya, ya tentunya Tuhan itu yang menciptakan diri kita. Nah, disitulah mulai orang mengulas, ya kan, esensi Islam itu apa sih. Nah, disitulah dipelajari, ya, oleh para pujangga, ya. Jadi kalau kita lihat serat centini misalnya itu ditulis tahun 1814, ya, hingga tahun 1823, jadi 9 tahun, dan kurang lebih ada 5.000 halaman dalam bentuk puisi. Jadi saya kalau zaman sekarang itu nggak bisa bayangkan, ya, suatu tulisan berbentuk puisi, ya, sampai 5.000 halaman. Dapat dibayangkan, ya, membaca satu bait puisi saja sudah rasanya itu sudah capek, apalagi sampai 5.000 halaman, ya, jadi itu, ya. Dan hampir semua kitab-kitab kebatinan di Jawa itu, ya, atau kita sebut Islam kejawen, ya, itu ditulis dalam bahasa Jawa, ya, tidak ditulis dengan Arapegon, tentunya ditulis dengan Honocoroko yang sekarang sudah ditransliterasi menjadi tulisan Latin, ya. Kemudian semuanya itu berbentuk mocopat, jadi berbentuk tembang,
ya. Otomatis kalau kita meneliti dengan saksama misalnya, ya, di situ kita kagum bagaimana para pujangga kita itu merangkai, ya, isi Al-Quran itu menjadi suatu ajaran yang dipuisikan kembali ke dalam bahasa Jawa, ya. Saya termasuk orang yang seringkali mendapat kiriman buku-buku kuno begitu yang masih dalam tulisan, kadang dalam tulisan Jawa, kadang sudah ditransliterasi, ya. Yang terakhir ini saya menerima serat Ambia tapi ditulis dengan Nono Coroko. Jadi bukan ditulis dengan tulisan Latin tapi dengan Nono Coroko, ya. Dan untuk sementara transliterasi sudah 100% selesai, tinggal bagaimana mengupasnya, ya. Itu juga serat Ambia ini ada 400 halaman, ya, juga berbentuk puisi, ya, jadi di situ. Nah, saya ingin mengambil, ya, contoh bagaimana cara orang Jawa memahami agama Islam, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya mengambilkan contoh dari serat Wedatama. Mengapa? Karena pembaca serat Wedatama itu di Jawa, mocopatan serat Wedatama itu hal yang biasa. Ya, orang Jawa tentu membacanya bilang Wedotomo. Jadi bukan Wedatama, itu bahasa Indonesia, ya, jadi itu. Nah, serat Wedatama ini, ya, tersusun dari 5 pupuh, ya, yaitu dari pupuh Pangkur, lalu Sinom, Pucung, Gambuh, dan Pinanti, ya. Tetapi dari 5 pupuh itu, ya, hanya 4 pupuh yang isinya langsung mengupas bagaimana kita memahami Islam, ya, dengan nuansa kebatinan Jawa. Sedangkan yang pupuh terakhir itu sepertinya hanya untuk menegaskan, ya, dari pupuh 1 sampai pupuh yang keempat itu, ya. Nah, dari pupuh-pupuh itu si penulis ini sebenarnya, ya, kalau secara official, ya, disebut itu tulisan Sinuwun, ya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Itu kalau dilihat dari officialnya. Tetapi kalau dilihat dari sudut gaya penulisan, itu bisa ditebak itu tulisan dari Ronggo Warsito, ya. Namun demikian, mengapa kok bisa di tangan Sinuwun Mangkunegoro IV, Sri Mangkunegoro IV? Ya, karena pada akhir masa atau masa tua Raden Ngabdi Ronggo Warsito itu disudutkan oleh Belanda. Pada waktu itu Belanda mendirikan kajian tentang Jawa, ya. Lalu Ronggo Warsito yang asli orang Jawa dan menulis Jawa ini dianggap tidak ilmiah menurut cara berpikirnya orang Belanda. Oleh karena itu dipinggirkan. Nah, karena dipinggirkan, ditampunglah beliau itu oleh Sinuwun Sri Mangkunegoro IV. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, tulisan serat Wedatama ini istilahnya diberikan, ya, kepada Sinuwun Mangkunegoro IV dan untuk juga dilabeli Sri Mangkunegoro IV, ya. Nah, jadi pupuh Pangkur yang ditulis di dalam serat Wedatama ini jelas, ya, merupakan suatu cara, ya, untuk bagaimana manusia itu mulai memungkiri, ya, artinya menyingkirkan atau menghindari, ya, segala perilaku yang lebih didorong oleh hawa nafsu. Jadi dengan demikian, pupuh yang pertama itu orang Jawa menginginkan bahwa hidup ini, ya, harus diwujudkan dalam upaya untuk bisa jauh dari dorongan hawa nafsu, ya. Kalau di serat yang lain disebut dari daya kekuatan panca indera. Jadi itu. Nah, kemudian disambung dengan pupuh Sinom, ya. Nah,
pupus sinom ini lebih mengarah kepada upaya untuk mulai menapaki jalan kasunyatan itu. Nah, saya sendiri sudah menulis ya, apa itu trilogi dari Syeikh Sidi Jenar. Yang pertama makna kematian, yang kedua makrifat kehidupan, yang ketiga ada 2 jilid yaitu makrifat kasunyatan 1 dan makrifat kasunyatan 2 ya. Itu betul-betul bagaimana memahami Islam secara kebatinan Jawa. Jadi kalau ibu dan bapak ya membaca dan bukunya, tapi rupanya di depan sana hanya makrifat kasunyatan 2 yang ada, makrifat kasunyatan 1-nya itu tidak ada ya. Nah, di situ diungkapkan dari memahami ya, sholat itu apa, haji itu apa, surga itu apa, akhirat itu apa, semuanya dalam nuansa kebatinan ya. Makanya disebut kasunyatan karena orang Jawa itu begini, kalau sesuatu itu ditafsirkan itu tidak kasunyatan, tapi kalau sesuatu itu kita bisa terima sebagaimana adanya, nah itulah kasunyatan. Jadi itu, oleh karena itu akhirat misalnya bagi orang Jawa tidak dianggap oh itu non jauh di sana yang masih belum ketahuan, tidak, tapi bagaimana menghayati hidup ini ya, saat ini kita juga sudah merasa sebagai anugerah Tuhan di akhirat ya. Walaupun di satu sisi ya, orang Jawa juga memahami saat ini ada di dunia. Nah, di dunia itu untuk berupaya, nah akhirat itu untuk dirasakannya. Jadi dunia akhirat itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi menyatu menjadi satu. Tinggal bagaimana kita menghayati. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat misalnya dalam Surat Widatama ini ya, itu menganggap penyembahan kepada Tuhan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sembah rogo, raga ya, yang kedua itu adalah sembah cipta atau kalbu, sedangkan yang ketiga itu sembah sukma ya, atau jiwa, dan yang keempat adalah sembah rasa ya. Nah, di dalam menghayati sembah raga ini itu tidak sama dengan apa ini pemahaman secara syariat. Jadi kalau pemahaman secara syariat ya, itu kan diwujudkan di dalam gerak-gerik, misalnya sholat ya kan, terus puasa ya. Kalau ini tidak satu di sini, tapi kalau di dalam kajian Jawa, Anda itu puasa ya tidak pernah bisa ketemu Tuhan kalau hanya puasanya itu lahiriah. Yang jelas puasa lahiriah ya hanya semata-mata nahan makan minum, tapi kalau di hatinya itu berbuka saja sudah kepingin betul berbuka, ya lunasnya ya berbuka itu ya. Tapi kalau puasanya itu bagaimana pikiran ini menjadi semakin terhindar dari jeratan duniawi puasanya, nah itu yang bisa mengantarkan untuk liqa Allah, bertemu kepada Allah. Jadi di sini memang di dalam kebatinan Jawa sama sebenarnya dengan Al-Quran. Tujuan utama adalah liqa Allah, bagaimana bertemu dengan Allah itu. Nah, di dalam Al-Quran cuma dikatakan sepintas untuk bisa liqa Allah, yaitu di surat Al-Fajr, yaitu ayat 27 hingga ayat 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi wahai ya, jiwa yang tenang. Nah, jadi panggilannya itu ternyata Tuhan itu hanya memanggil jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela, dan Tuhan pun rela. Kalau sudah bisa kembali kepada Tuhan, baru masuk ke hambaannya dengan Tuhan. Beri hamba dan Tuhan itu kembali menjadi satu kondisi ya. Barulah di situ dikatakan masuk ke dalam jannahku, tamanku ya, yang biasa diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah surgaku ya, lagi ya. Jadi
suatu hari saya pun pernah diundang untuk menjelaskan pandangan surga neraka, ya. Saya katakan kalau di dalam nuansa orang kebatinan Jawa, ya, Al-Quran itu sendiri kan penerjemahan surga itu sudah pelintiran, ya. Karena jannah itu tidak bisa diterjemahkan menjadi surga. Jannah itu kebun atau taman. Nah, contohnya begitu, ya. Jadi sedangkan surga itu bahasa Inggrisnya adalah heaven, ya. Sedangkan jannah bahasa Inggrisnya adalah garden, ya. Jadi di situ. Jadi makanya orang Jawa, loh, lah surga itu ya di sini ini. Ya di dunia ini, karena adanya taman ya di sini ini. Lah mau cari taman yang mana lagi? Nah di taman itulah kita harus hidup salam, harus penuh salam, seperti yang dikatakan di Al-Quran. Kalau sudah di dunianya ini salam terus, bakal kembali ke Allah dengan cara yang sederhana. Nah kan itu kan. Jadi diungkapkan secara real, jadi di situ, ya. Tapi kita menerjemahkan menjadi surga jannah itu. Padahal surga itu bahasa Sanskerta, artinya masuk ke alam cahaya. Jadi makanya heaven itu di langit. Langit itulah cahaya matahari, nggak ada yang ngalang-ngalangi. Nah, tapi kita itu disebut jannah. Jannah itu taman. Makanya ada sungai mengalir di bawahnya. Kalau di langit ya nggak ada sungai mengalir di bawahnya. Nah, jadi seperti itu, gitu loh ya. Nah, oleh karena itu sembah raga yang kalau di dalam syariat, ya, jadi sembah raga ini diterjemahkan syariat, ya, itu dipahami sebagai oleh orang Jawa adalah segala bentuk perilaku raga, ya, untuk bisa menyingkiri dari berbagai macam hawa nafsu. Itu syariat. Jadi buat orang Jawa syariat itu tidak dibuat bentuk misalkan sembayang, misalkan ya, sembayang dengan berdiri, rukuk, berdiri lagi, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, ya. Kalau itu kata orang Jawa nggak akan sampai ke Tuhan. Apa mana sembayangnya hanya cuma apa itu istilahnya sekedar menunaikan ya kewajiban supaya plong, ya. Ya ganjarannya plong itu tadi, ya sudah plong terganjar, ya. Nah jadi sembah raga itu artinya kalau kita makan yang benar, yang dimakan benar, caranya benar, waktunya benar. Lah itu syariat bagi kebatinan Jawa, gitu loh ya. Jadi semuanya itu diwujudkan di dalam bentuk konkret. Jadi bukan terlepas, jadi gitu. Makanya tadi saya katakan puasa, ya kalau puasa ya puasa itu artinya poso itu menahan, sama dengan soma yasumu juga menahan. Jadi ketika batin kita bisa menahan dari segala emosi dan kemarahan setiap hari, ya kita poso, itu kita puasa terus. Nah puasa itu yang dicapai apa? Ketakwaan, supaya orang tetap berada di jalan yang benar. Jadi itu. Kemudian dikatakan lebih lanjut, kalau orang sudah menunaikan sembah raga, dan itu pasti tidak pernah bisa ditinggalkan. Lah apa ada orang yang sehari-harinya terus gak makan? Ya pasti tetap makan, ya kan? Nah, kemudian naik ke sembah kalbu atau sembah cipta. Jadi ketika orang melakukan sembah cipta, artinya dikatakan di situ sesucinya, ya, tanpa warih, artinya bersucinya pun sudah tidak menggunakan air, tetapi bersucinya itu menggunakan bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Nah itu sesucinya. Nah kalau sudah orang bisa menahan hawa nafsu, silahkan untuk bermeditasi, silahkan untuk sholat, kan gitu kan. Jadi sholatnya itu betul-betul akhirnya jun dengan Tuhan semesta alam. Tapi kalau lingkungannya ini masih dipenuhi dengan jeratan-jeratan duniawi, Allahu Akbar botean sudah masuk di pikiran, ya kan. Kunci tadi saya letakkan di mana masuk, ya semuanya itu. Nah makanya di situ didahului sembah roko, baru sembah cipto. Nah kalau sudah sembah cipto, naik ya ke sembah jiwa atau sembah sukma. Di sini lebih intens lagi.
Jadi karena apa? Karena berbuat baik ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya, eling ya, dan waspada itu merupakan sesucinya. Jadi berwudunya itu menggunakan selalu ingat kepada Tuhan. Nah itu kalau sudah sembah sukma ya. Jadi dapat dibayangkan kan kalau orang sudah bersucinya itu dengan sembah lewat sembah sukma, selalu ingat. Oleh karena itu ketika orang kebatinan itu, apa kamu sudah sholat? Loh kok sholat ditanya? Sudah. Sholat itu setiap saat 24 jam ya, berarti 24 kali 60 kali 60 ya. Setiap saat ingat Tuhan. Nah itulah sholat ya. Dan itu tidak menyalahi Al-Quran, karena kalau di dalam Al-Quran di surat Toha dikatakan ya aqimus sholat li dzikri ya, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Nah jadi sholat itu untuk mengingat aku. Jadi begitu kita tidak ingat Tuhan, kalau di ayat lain dianggap barang siapa ya lengah di dalam mengingati Allah Ar-Rahman, maka setan yang aku kirim menjadi teman hidupnya loh. Jadi seperti itu. Tapi kan orang terus ribut di tataran lahiriahnya kan, jadi dibentuk ritualnya itu ya. Nah kalau bagi orang kebatinan Jawa loh, namanya orang menjalankan dari syariat sampai hakikat itu betul-betul individu. Jadi tatarannya itu individu, nggak bisa orang lain maksa ke orang lain itu. Wong nyembah Gusti Allah dipaksa orang lain, nggak bisa. Jadi pribadi itu sendiri dengan khusyuk ya kan, mengingat Tuhan, sehingga apa yang dilakukan itu merupakan manifestasi dari ketauhidan itu sendiri. Jadi lakunya itu jadi benar gitu loh. Jadi bukan lagi laku yang keliru gitu ya. Nah ini yang tidak banyak dipahami ya. Lalu bagaimana di dalam tatanan sosial kalau agama bagi kebatinan Jawa dianggap itu hak individu? Di dalam sosial itu urusan negara. Nah jadi di dalam kebatinan Jawa yang negara jangan dicampuri dengan yang bersifat individu ya. Jadi orang misalkan di dalam tatanan sosial ya, seperti nggak boleh judi ya, harus urusannya negara yang melarang atau tidak. Orang nggak boleh minum minuman keras ya, harus urusannya negara. Jadi di sini betul-betul dipisahkan mana yang menjadi individu untuk menjalankannya dan mana yang negara yang mengaturnya. Nah sayangnya ini kan campur aduk ya kan. Makanya saya buatkan makalah ini, tentunya nanti bisa dibaca, tapi poinnya itu seperti itu ya. Jadi poinnya itu adalah bagaimana kita bisa menghayati nilai-nilai ketuhanan di dalam hidup ini dan akhirnya bisa diperbuat, bisa diamalkan secara nyata. Kalau kita sudah bisa mengamalkan secara nyata, itulah yang dikatakan di Serat Widatama pada bait 1 ya. Upus 1 itu dikatakan agomo agemeng aji ya. Jadi sebenarnya orang yang beragama itu orang yang selalu berpegangan pada nilai-nilai yang luhur. Jadi bukan orang beragama itu yang kelihatan ini dan itu, tapi yang senantiasa berpegangan pada nilai-nilai yang luhur. Nah itu tekanannya agomo agemeng aji. Nah sekarang ini orang tidak peduli dengan nilai, tapi yang dipedulikan adalah caramu nyembah apa sama dengan saya, ya kan? Puasamu apa sama dengan puasa saya. Jadi ributnya di situ. Nah, padahal Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, ya kan, tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun. Nah, kalau tujuannya takwa, kenapa kita ribut dengan caranya, kan gitu kan? Yang penting kan tujuannya itu sendiri menjadi tercapai. Ya. Kalau kita hendak pergi ke Surabaya dari Jakarta, cara apakah pakai kapal pelni, apakah pakai kereta api, pesawat terbang, bis,
tidak menjadi persoalan. Yang penting berdasarkan kemampuan orang itu dan akhirnya sampai di Surabaya. Nah, ini yang nuansa demikian ini hilang. Karena esensi dari agama Islam itu banyak dilupakan. Jangan heran hari-hari ini yang terjadi adalah kekerasan, ya. Jadi itu nggak bisa dilepaskan kekerasan dengan nilai batin itu. Jadi orang yang nilai batinnya itu hampa, pasti ya agama akan dijalankan dengan penuh kekerasan. Tapi kalau orang di dalam hatinya itu damai, dia tidak akan mengajarkan agama dengan cara kekerasan. Di agama itu adalah ditampilkan agar nuansa batin kita ini menjadi damai. Kalau sudah nuansa batin menjadi damai, maka seperti ayat tadi, wahai jiwa yang tenang. Jadi yang dipanggil jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi Tuhan sendiri tidak memanggil orang yang penting kamu harus kembali, tidak. Tapi dengan nuansa hati menjadi tenang, ya. Ibrahim ya datang kepada Tuhannya biqolbis salim, ya jaa Ibrahim ila rabbihi biqolbis salim, ya. Jadi Ibrahim itu datang berjumpa dengan Tuhannya dengan hati yang damai. Nah, inilah sebenarnya yang ditarik oleh orang Jawa pada waktu itu, dan karena agama Islam dipegang oleh penguasa, orang Jawa itu patronase yang mengikuti pemimpinnya. Karena dipandang Islam itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai batin yang berkembang di Jawa, jadinya akhirnya agama masuk dengan mudah kan itu kan. Tapi intinya orang Jawa itu melihat pimpinannya, loh pimpinan saya kok Islam, opo saya Islam itu dicek, oh sama ya, wah kalau ini saya tukar baju aja, udah nggak jadi persoalan ya. Nah, karena tukar baju ya sudahlah, pakai baju Islam ya, isinya toh tetap. Nah, jadi nggak pernah ribut. Nah, mudah-mudahan ya kita ke depan itu bisa menimbang secara baik ya, sehingga kita bisa memperkaya ya khazanah umat Islam di Indonesia ini dengan penuh kedamaian. Terima kasih.